Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahul Fajri. Saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep akad muamalah asuransi syariah. Akad-akad yang terdapat dalam asuransi syariah. Pertama, asuransi syariah merupakan praktek tanggung-menanggung di antara sesama peserta. Ketika salah satu peserta mengalami risiko yang ditanggung, maka akan mendapat klaim yang lebih besar yang berasal dari para peserta itu sendiri. Secara umum, ketika peserta asuransi ikut dalam program perusahaan asuransi syariah, akan diberikan akad. Akad yang diberikan harus sesuai dengan syariah, yang tidak mengandung unsur gharar, maisir, riba, dulm, riswah, barang haram, dan maksiat. Dalam pengelolaan dan penanggung risiko, asuransi syariah tidak memperbolehkan adanya gharar, ketidakpastian atau spekulasi, dan maisir atau perjudian. Dalam investasi atau manajemen dana, tidak diperkenakan adanya riba atau bunga. Ketiga larangan ini, gharar, maisir, dan riba adalah area yang harus dihindari dalam praktek asuransi syariah dan menjadi pembeda utama dengan asuransi konvensional. Akad tersebut adalah yang pertama, ada akad tabaruk. Akad tabaruk adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Kemudian, dalam akad tabaruk adalah akad hibah, dan akad tabaruk tidak bisa berubah menjadi akad tijarah. Dalam akad tabaruk, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. Fatwa DSN nomor 21 DSN MUI strip garis miring 10 garis miring 2021 tentang pedoman asuransi syariah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 53 strip DSN MUI strip 3 strip garis miring 2006 tentang akad tabaruk. Pada asuransi syariah menyatakan bahwa kedudukan para pihak dalam akad tabaruk adalah A. Dalam akad tabaruk, peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah. Yang kedua, peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabaruk, muamman atau mutabarrah lahu, dan secara kolektif selaku penanggung atau muammin atau mutabarri. Yang ketiga, ada perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolanya. Selanjutnya, akad tabaruk wajib memuat sekurang-kurangnya kesepakatan para peserta untuk saling tolong-menolong. 2. Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu. 3. Hak dan kewajiban peserta secara kolektif dalam kelompok. 4. Cara dan waktu pembayaran kontribusi dan santunan atau klaim. 5. Ketentuan mengenai boleh atau tidaknya kontribusi ditarik kembali oleh peserta dalam hal terjadi pembatalan oleh peserta. 6. Ketentuan mengenai alternatif dan persentase pembagian surplus underwriting. 7. Ketentuan lain yang disepakati Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 garis miring PMK titik 010 garis miring 2010 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha perasuransian dengan prinsip syariah. Selanjutnya, ada akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi dana tabaruk atau dana investasi peserta sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil atau nisbah yang besarnya telah disepakati sebelumnya. Dalam akad mudharabah, sekurang-kurangnya wajib memuat yang pertama, hak dan kewajiban peserta secara kolektif dan atau peserta secara individu sebagai sahibul mal atau pemilik dana. B. Hak dan kewajiban perusahaan sebagai mudharib pengelola dana, termasuk kewajiban perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian atau wan prestasi yang dilakukan perusahaan.
Ketiga, batasan wewenang yang diberikan peserta kepada perusahaan. Keempat, bagi hasil, cara, dan sebagainya. Selanjutnya, ada operasional premi asuransi syariah. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad tijarah dan jenis akad tabaruk. Untuk menentukan besarnya premi, perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam perhitungannya. Premi yang berasal dari jenis akad mudharabah dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi hasilkan kepada peserta. Premi yang berasal dari jenis akad tabaruk dapat diinvestasikan. Selanjutnya ada klaim. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjiannya. Klaim dapat berbeda dalam jumlah sesuai dengan premi yang dibayarkan. Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya. Klaim atas akad tabaruk merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan sebatas yang disepakati dalam akad. Selanjutnya, perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariat. Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syariah. Kedua, pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah. Perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah. Perusahaan asuransi syariah memperoleh ujrah atau fee dari pengelolaan dana akad tabaruk atau hibah. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Terima kasih. Hanya ini dari saya. Kalau ada salah dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.